Halo gengs, good morning, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya tentunya, iyalah suka-suka siapa lagi. Kita akan membrew pagi ini sambil saya membahas air yang belakangan saya pakai. Jadi saya belakangan juga mengeksplor kopi mengeksplor air sesuai dengan obrolan teman ala-ala tuh kadang memang mengencourage saya untuk explore juga sih ya, terlepas soal saya mengeksplor based on keinginan saya, tapi beberapa masukan teman ala-ala membuat saya juga ikutan mengeksplor. Contohnya misalkan ke kopi yang memang sangat jarang terdengar di telinga mungkin untuk di Indonesia ataupun untuk di luar ya. Itu kalau memang ada akan saya coba. Lalu air juga akhirnya udah deh saya coba. Saya sebenarnya udah nyaman dengan si Amidis untuk di rumah. Lalu kalau untuk pergi-pergi saya pakai Fit 8 atau Pristine, antara dua itu sih kalau untuk pergi ya. Kalau lagi camping dan lain-lainnya saya pakai dua jenis air itu. Nah, tapi belakangan banyak teman ala-ala juga, "Bang, cobain air-air yang lain dong yang bisa siapa tahu menemukan ada air yang enak gitu ya." Jadi saya udah nyoba beberapa air dan memang kalau diminum juga ada enak, sekelas Amindis lah ya, airnya enak. Ini udah beberapa botol saya coba, ini enak buat saya. Dia kandungannya ada natrium 10 mg. Oke. Lalu kemarin juga ada beberapa udah saya coba. Rata-rata mungkin kalau mungkin memang mesti dibandingin, tapi kan saya orangnya bukan untuk membanding-bandingkan antara air satu dengan air lainnya ya. Mungkin nanti kita kasih konklusi aja. Saya udah pakai beberapa air, kira-kira di level mana yang nyaman ya. Kita akan pakai air ini, saya buka dulu, saya panasin nanti ya. Tapi saya nggak akan membahas soal air di sini, nanti mungkin ada sesi khusus kita membahas soal air ya kalau ada waktu. Saya panasin dulu sebentar ya. Kalau air udah direbus, artinya kita harus menimbang. Nanti airnya akan ada di 95 derajat Celcius kurang lebih ya, saya settingannya. Saya akan membahas, jatuh. Satu biji begitu bermakna, jadi taruh. Saya akan mencari angle lain, 15 gram. Oke. Saya akan mencari angle lain menggunakan si Stareso Mirage. Ini seperti apa rasanya. 15 gram saya setting. Lalu saya akan memainkan di 4,4.
sebenarnya ngobrol sama temen Ala tuh lumayan seru sih, selama obrolannya nggak judgmental ya kalau istilahnya. Jadi kita ngobrol aja, sama-sama saling berbagi aja, bukan yang menghakimi orang. Salah tuh bukan kayak gitu kopinya, bukan itu airnya, ya nggak gitu sih. Kita ngobrol konsepnya. Kalau ada ya, makanya dari satu beruan ini banyak obrolan yang gak penting yang mungkin bisa disaut ya. Bahkan ada yang bilang, bang lu kenapa nggak beli dengan beli alat kayak 7 juta atau lebih dari itu, kenapa sih lu nggak beli mesin? Karena teman-teman saya memang basicnya mau pure di manual. Oke, ini gilingan saya. Ini 4 poin, sorry, saya cek dulu ya. 4.4.1 di 1G Presso gilingan saya. Ini gram masih 15 gram. Lalu saya nggak tamping karena memang saya mau mendapatkan sesuatu rasa yang istimewa kalau nggak ditamping, karena tujuannya adalah bukan bikin espresso. Let's see. Kita kasih air. Saya timbang ya, saya pengen tahu, udah lama nih biasa nggak timbang di belakangan. Saya mau aiming di 180, suhu 95 derajat Celcius teman-teman. Ya, 180. Oke, cukup ya. Let's see. Dia akan memberikan karakteristik apa di siapa? Saya diamkan dulu di Starso Mirage si Mocha Natural ini. Kita tunggu dulu sebentar. Ada teman-teman yang memang suka bilang, bang, kayaknya nggak gitu deh cara bro Starso Mirage. Yang benar gimana? Pumping dulu 10, diamkan dulu atau lain-lainnya. Iya kan nggak apa-apa ya, maksudnya nggak semuanya harus sesuai aturan. Kan juga yang di video ini belum tentu sama dengan apa yang saya bro sehari-hari ya eksplorasinya, karena kan nggak semuanya ngopi-ngopi ala-ala suka-suka saya videoin. Kasihan dong yang nonton, nggak penting banget rutinitas saya di videoin, termasuk misalkan eksplorasi. Saya kasih air di atasnya sedikit supaya ini berapa 2 hari nggak dipakai nih. Ada yang bilang ketika cerot pertama diamkan dulu. Oke, saya diamkan sampai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, lalu kita pumping lagi. Bentar ya, kalian mau lihat apa-apa nih. Selesai hasilnya. Mocha Natural manual roasting batch pertama. Oke, sudah dingin, saya taruh sini aja. Nah, sudah dingin, lalu kita akan cium semerbak aromanya.
Aromanya tuh kayak semi strawberry, buah-buahan yang basicnya berry kalau buat saya ya. Udah beberapa kali brew, intensitas di buah berry, entah itu raspberry atau strawberry atau blackberry, something berry, kecenderungannya ada di buah yang matang untuk flavornya ya. Lalu after taste-nya itu sweet, sweet si brown sugary sedikit, tapi mungkin tergantung tergantung gilingan, tergantung cara brew juga ya, tergantung suhu dan lain-lainnya. Ini saya pakai suhu rata-rata memang 90 ke atas, 95 ke bawah. Kita cicipin. Lembut banget, sweet brown sugar, less acidity, bright acidity, medium to full body, medium lah ya, nggak full body, medium. Brown sugar di aftertaste-nya, delicious. Mandarin orange itu kalau buat saya kayak lebih orange peel-nya ya. Atau pas di brew pertama justru menggunakan Hario Switch itu Mandarin orange yang es, Mandarin orange yang udah matang. Kalau pakai metode ini dengan air yang barusan, lebih ke orange peel aja rasanya ya, di tenggorokan, di mulut. Oke, cobain lagi. Antara Mandarin orange itu antara orange peel atau Mandarin orange yang buahnya deket ke ini, deket ke kulit nih. Oke, delicious. Nah, ketika diseruput, didiamkan di mulut, kita akan merasakan rasa nano sweet, bright acidity, beragam banget rasanya. Enak banget. Jadi kayak manis bercampur dengan bright acidity, bercampur dengan rasa buah yang udah matang, lalu bercampur lagi dengan sweet, aroma sweet ya, aroma sweet dan sedikit whiskey atau fermented sedikit, tapi bukan sweet bukan aroma fermented kayak dari halu banana misalkan ya, bukan kayak gitu, tapi ini sangat soft banget, sangat halus banget, kayak roh halus yang ada di ketika kalian jalan ke tempat angker. Oke, ketika kalian jalan ke tempat angker, kalian tahu ada eksistensi roh halus di situ, tetapi kalian nggak tahu untuk menerjemahkan aura ini seperti apa ya. Nah itu tuh di mulut tuh kayak gitu rasanya. Kalau kata istilah orang barista yang mempresentasikan, kalian tahu nggak sih, barista itu mempresentasikan apa yang dia brew tuh dihafal, bikin materi presentasi. Sama lah halnya dengan kalau di dunia iklan itu ketika presentasi ke juri, itu memang di internal agency itu ada internal juri yang untuk menilai materi presentasi. Nah, buat saya si juara-juara itu juga mempresentasikannya. Jadi juri itu nggak cuma melihat dari sisi output kopinya, tapi how to presentasinya. Jadi kalau istilah barista-barista yang present ke juri ini vibrant
taste gitu, rasanya tuh kayak uh, leaf leaf bold atau leaf light. Kayak istilah-istilah itu yang kadang gimana menerjemahkannya ke dalam bahasa rasa ya, itu nggak bisa ya. Vibrant color, vibrant taste, vibrant acidity dan lain-lainnya, agak agak susah gitu ya. Cuman jurinya aja, wah anjing kayak enak gitu ya. Tapi ini enak banget sih, kayak ada hint molekul molekul sweet ya, molekul gula, molase molase kalau nggak salah ya. Kayak manisnya itu kayak gemesin, nah itu tuh kayak dede-dede gemes naik motor di perkampungan, bau matahari. hmm. Kalau saya pakai ngeburu pakai siapa, Star Mirage, suka yang bertanya ada sisanya nggak. Kalau saya pakai pressurized pure clean, ini yang saya suka dari pressurized clean. Tapi kalau kalian pakai unpressurized, biasa suka ada sedikit residu apa kopinya, tapi itu nggak mempengaruhi rasa sih. Ya teman-teman, sangat menarik sekali si mocha natural ini. Mungkin nanti saya akan brew menggunakan, sebentar ya, saya akan brew sesuai dengan masukan teman-teman. Saya akan brew nanti menggunakan Harvest Switch atau V60 in between, atau pakai ini ya, pakai Clever Dripper. Kasihan tuh udah 3 hari nggak dipakai. Saya pakai ini airnya, Hydratera dari si Equil ya. Ini produknya Equil nih, kalau nggak salah ya, bener ya, produknya Equil. Dengan ada notesnya kalsium 14, magnesium 6, sodium 9, potasium 3, bikarbonat 86, sulfat 2, klorid 1, nitrat 1, dissolved solid drying pH 89, pH 7,2, kandungan mineral kalsium 14, magnesium 6, natrium 9, kalium 3, karbonat 86, sulfat 2, klorida dan lain-lainnya. Zat padat pH 7,72. Saya nanti akan explore satu jenis kopi. Gimana ya? Saya nggak mungkin explore satu jenis kopi dengan banyak air karena menyita waktu. Jadi saya akan coba explore pakai ini aja ya. Kayaknya ini menarik sih. Ini udah ada di radar sih, cuman ngapain ya, mungkin saya gonta-ganti air ya, atau saya ngapain eksplorasi air. Tapi based on diskusi sama temen ala-ala, ya udahlah saya cobain ya. Akan saya cobain. Jadi sama beberapa masukan temen ala-ala saya jadikan atau bahan diskusi ngobrol di PM IG atau di kolom komen bareng teman ala-ala, menjadi masukan buat saya untuk enggak misalkan mencoba hal baru baik dari sisi air maupun kopi. Oke teman-teman, kita akan coba ekspor juga si air ya. Buat saya ini enak kok, ini enak nih. Ini mendekati si Amidis. Airnya juga enak diminum biasa, jadi malah saya sering minum biasa. Oke. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus, explore terus. Jangan dengerin kata orang kopi ini salah, cara brew ini salah, cara brew itu salah. Buat saya, jadilah pengopi adventurous, explore kopinya. Masalah cara, masalah kopi, masalah air, masalah gramasi itu belakangan, tapi make sure dulu kita berangkat dari eksplorasi kopi. Karena buat saya kayaknya lumayan jarang yang memang
di channel YouTube atau di, saya nggak tahu karena mungkin saya nggak nyari. Memang fokus mengeksplor kopi. Mungkin ada, tapi sayanya mungkin yang nggak mau cari tahu ya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ditunggu masukannya teman ala-ala, kopi apa yang kira-kira wajib saya coba, air apa yang mesti saya coba selama saya punya budget untuk ngopi, untuk membeli air. Kita akan lakukan bersama ya. Ciao. Ya, satu lagi yang belakangan mesti saya lakukan karena supaya teman ala-ala nggak kesulitan mencari barang-barang yang saya pakai. Jadi besok-besok untuk beberapa hari ke belakang saya mencantumkan kok di kolom deskripsi barang-barang yang buat saya memang yang bisa kalian beli lah. Jadi kayak si gelas ini, lalu si Stardew Mirage, kopinya kalau kalian memang mau membeli green beannya ya. Tapi mungkin yang roasted beannya juga ada yang jual per 20 gram, ada yang jual 100, per 15 gram ada yang jual 60.000. Jadi kalau kalian mau bersabar, pantau terus kopi-kopi ala-ala suka-sukanan, mungkin nanti akan ada kesadaran diri buat di saya untuk berbagi. Tapi kalian bisa beli menu roastingnya, kalian bisa beli di kolom deskripsi. Lalu si Stardew Mirage One Zespresso juga bisa kalian beli, dan air Indiana ini juga bisa kalian beli di Topet. Dan kalau memang kalian mau mendahului membrew menggunakan air ini juga bisa kalian beli saya taruh semuanya di kolom deskripsi ya, supaya memudahkan kalian. Ciao teman-teman.